Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG hanya naik 0,02% ke angka 7076. Dan di video ini saya coba menganalisa saham agro dan saham GoTo yang terlihat mulai bergerak naik. Apakah saham ini akan berpotensi untuk mulai bergerak uptrend kembali? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham agro. Agro hari ini naik 4% lebih ke harga 600. Dan bisa kita lihat di grafik, 4 hari terakhir ini memang agro mulai bergerak naik. Tapi secara tren saat ini agro masih bergerak sangat downtrend. Jadi kenaikan 4 hari ini belum menandakan bahwa agro sudah berhenti downtrendnya. Karena masih ada resisten di harga 620 yang harus ditembus sama agro. Apabila 1 minggu ke depan agro mencoba untuk naik dari harga 620 ternyata gagal break, agro masih ada potensi untuk kembali turun mengetes support di 550. Apabila terlewati, maka agro masih akan lanjut downtrendnya. Jadi memang saat ini sudah berhenti turun, tapi ini belum menandakan reversal trend, karena bisa saja ini hanya rebound sementara. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary terlihat kenaikan 4% lebih ini memang masih ada akumulasi. Sedangkan asing melakukan distribusi pada kenaikan hari ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat besok agro masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di 620. Apabila berhasil break, maka agro akan lanjut naik menuju target berikutnya di garis EMA 50 di harga 685. Dan garis EMA ini baru menentukan bahwa apakah agro akan mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Karena apabila agro berhasil break garis EMA 50 baru terkonfirmasi garis downtrend agro patah, dan kedepannya agro ada potensi untuk sideways cenderung uptrend. Tapi apabila berhasil break harga 620 tapi mencoba break garis EMA 50 masih gagal break, maka agro trennya akan mulai bergerak sideways. Tapi minimal dorongan ke bawah sudah mulai berhenti, sehingga trennya mulai sideways, sehingga masih bisa dipantau pergerakannya. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu, karena sekarang dekat dengan resisten di 620. Apabila gagal break, sebaiknya tunggu kembali di harga 550 untuk entry-nya. Dan apabila berhasil break, bisa coba entry dengan target jangka pendek di sekitar garis EMA 50 atau di harga 685. Dan untuk teman-teman beli di harga bawah, sebaiknya menurut saya take profit apabila terlihat agro masih gagal break garis EMA 50. Jadi apabila gagal break, take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 550 sampai harga 600 untuk re-entry. Itu akan lebih aman karena secara tren saat ini agro masih belum terkonfirmasi akan mulai patah garis downtrendnya. Selanjutnya bisa kita lihat Breeze hari ini ditutup bertahan di harga 1490. Dan secara tren jika kita perhatikan Breeze saat ini trennya masih sideways dan terlihat masih berada di bawah garis EMA 50 yang saat ini di harga 1515. Dan saat ini juga masih berada di bawah harga 1500. Jadi resisten saat ini di garis EMA 50 dan 150. Dan bisa kita lihat Breeze beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 150 masih gagal break, sehingga secara tren Breeze belum terkonfirmasi bergerak tren. Dan malah terlihat saat ini mulai melemah. Dan garis MACD pun terlihat saat ini mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat walaupun hari ini tidak naik dan turun, ada distribusi. Sedangkan asing terlihat hari ini masih masuk melakukan sedikit akumulasi. Tapi 1 minggu terakhir terlihat asing masih masuk akumulasi saham Breeze ini. Jadi dari data yang kita dapat, karena saat ini berada dekat dengan garis EMA 50 dan garis EMA 150, untuk lebih amannya adalah tunggu Breeze berhasil break garis EMA 150 baru teman-teman entry. Karena akan lebih jelas trennya dan potensi untuk lanjut naik ke harga 1660 sampai 1700 lebih besar.
Daripada contohnya berhasil break garis EMA 50 langsung dekat dengan garis EMA 150. Jadi jaraknya lumayan dekat sehingga untuk trading peluang untuk profit lumayan kecil. Jadi contoh di sini bisa kita lihat berhasil break, mencoba untuk break garis EMA 150, gagal break, bisa-bisa langsung turun kembali di bawah garis EMA 50. Jadi harus hati-hati apabila teman-teman mau entry di sekitar garis EMA 50. Jadi paling aman adalah tunggu break garis EMA 150 baru ikutan entry, karena trennya akan lebih jelas dan arahnya ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Jadi saat ini untuk BRIS sebaiknya wait and see dulu, karena bisa kita lihat belum ada juga akumulasi besar pada saham BRIS ini. Untuk saham GoTo bisa kita lihat saat ini masih berada di sekitar support di harga 240. Dan secara tren, walaupun 2 hari terakhir ini bergerak naik, trennya sebenarnya masih bergerak downtrend. Bisa kita lihat harga 240 memang lumayan kuat untuk saham GoTo, karena sempat menyentuh harga 250 berhasil rebound, tapi mencoba untuk break harga 270 masih gagal break, turun kembali ke 240 dan saat ini kembali rebound. Tapi candle hari ini naik 1% lebih, candle doji, shadow ke atas lumayan panjang, menurut saya harus hati-hati karena candle ini kurang bagus. Jadi masih ada potensi apabila besok gagal naik di atas harga 250 akan kembali turun mengetes support 240. Dan apabila pada saat mengetes dan ternyata supportnya terlewati, berarti GoTo akan lanjut downtrendnya. Karena walaupun 2 hari ini naik, ini juga belum mengkonfirmasi apa-apa. Sama seperti ini bisa kita lihat menyentuh support di 240, terbentuk candle hammer yang menandakan ada potensi untuk reversal trend. Memang terlihat bergerak naik, tapi pada saat mencoba break resisten gagal break, kembali ke 240. Karena ini memang cara tren GoTo saat ini masih bergerak sangat downtrend. Dan garis EMA 50 pun masih lumayan tinggi di 280. Dan garis EMA CD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan untuk GoTo bisa kita lihat pada kenaikan 1% lebih ini memang masih ada akumulasi. Asing juga sama, hari ini masih masuk akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi untuk dari data yang kita dapat, saat ini GoTo masih menarik untuk dipantau. Apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 240, lihat pergerakan GoTo besok. Apabila besok GoTo mencoba kembali naik di atas harga 250 ternyata gagal break, hati-hati, GoTo ada potensi kembali turun ke harga 240. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, bisa watchlist saham GoTo, bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 250 dalam 1 minggu ke depan, dengan target jangka pendek di 270 sampai 280. Jadi sebaiknya buy on breakout atau tunggu kembali di support 240. Jadi entry apabila GoTo mengetes harga 240 terlihat masih bisa bertahan. Tapi hati-hati apabila GoTo mengetes harga 240 ternyata gagal bertahan, GoTo berpotensi lanjut turun ke 220 sampai harga 200 dan akan lanjut downtrendnya. Jadi bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Apalagi candle hari ini menurut saya masih kurang bagus walaupun naik 1% lebih. Jadi tetap harus disiplin karena secara tren ini masih saham downtrend. Untuk Bukalapak juga bisa kita lihat secara tren juga masih downtrend. Jika kita perhatikan hari ini naik 0,72% ke harga 278 tapi belum berhasil naik di atas resisten 280. Karena sebelumnya harga 280 merupakan support dari saham Bukalapak. Tapi setelah turun, saat ini sudah berubah menjadi resisten. Dan di atasnya sudah dekat resisten EMA 50 di harga 288. Jadi walaupun berhasil break, tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 masih gagal break, masih ada potensi untuk dibuat turun kembali. Jadi untuk saham Bukalapak juga tetap harus hati-hati karena secara tren juga masih belum oke. Tapi untuk trading jangka pendek masih bisa pantau. Apabila berhasil break harga 280 bisa coba entry dengan target jangka pendek di 288 sampai harga 290. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata masih gagal break atau gagal naik di atas garis EMA 50 ini. Bisa kita lihat di sini sebelumnya mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, gagal break, turun kembali ke support 280 berhasil rebound,
tapi mencoba untuk naik ke garis EMA 50 gagal lagi dan kembali dibuat turun. Ini sama, menyentuh harga 240, mencoba untuk naik ternyata gagal dan dipaksa turun kembali. Jadi apabila mencoba untuk break gagal break, menurut saya pertimbangkan untuk take profit untuk amannya. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Untuk Bukalapak bisa kita lihat hari ini naik 0,72%, terlihat masih ada akumulasi. Asing juga terlihat masih akumulasi pada kenaikan hari ini. Jadi Bukalapak juga masih bisa dipantau. Apabila berhasil break harga 280 berarti targetnya di garis EMA 50 di 288 sampai 290. Jadi teman-teman bisa take profit apabila gagal break atau hold saja selama harga 280 tidak terlewati untuk saham Bukalapak. Karena apabila berhasil break maka ini akan berubah menjadi support kuatnya kembali. Tapi apabila ternyata gagal break harga 280, menurut saya sebaiknya jangan entry dulu. Karena masih ada potensi untuk dibuat turun kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.